Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu berikan kebarokahan hidup, keberlimpahan hidup. Hidupnya barokah, hidupnya tenang. Yang lagi banyak hutang, insya Allah Allah lunaskan hutang. Yang lagi banyak masalah, insya Allah Allah bukakan jalan. Yang lagi sulit rezeki, insya Allah rezekinya diluaskan oleh Allah. Tentunya yang paling penting, insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Dan yang paling penting, tetap selalu saya ingatkan, ketika teman-teman itu meminta sesuatu kepada Allah, yang menjadi hajatnya apapun itu, jangan lupa minta ampunan Allah. Sanalah kuncinya. Ketika Allah sudah ampuni, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masalah kita, hutang kita insya Allah akan dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, lagi kesulitan, lagi tertekan karena himpitan masalah, karena himpitan hutang, yuk terus bersyukur. Latih saja diri kita ini supaya menciptakan vibrasi yang positif. Lalu katakan bangun tidur, mau tidur, alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah. Pokoknya apa yang menjadi hajat teman-teman semuanya itu, mintalah dengan cara bersyukur, seolah-olah itu sudah terjadi pada diri Anda. Jangan pikirkan bagaimana caranya, apa iya, jangan, sudah lakukan saja. Nah, salah satu kalau kita ingin berlimpah itu ya harus dengan bersyukur, makanya latih diri kita untuk bersyukur. Saya sampai saat ini tuh melakukan itu. Bangun tidur, mau tidur, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah hidupku barokah. Selalu saya katakan, mau tidur, bangun tidur. Nah teman-teman harus begitu, latih. Insya Allah pelan-pelan nanti hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, nikmat, kesehatan itu akan selalu datang untuk diri kita, insya Allah teman-teman semua. Nah seperti biasa sebelum materi ya, silakan yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, hubungi nomor tertera di bawah ini. Yang mau ikut kelas online juga hubungi nomor tertera di bawah ini. Beda ya, kalau grup itu gratis, kalau kelas online itu berbayar. Kenapa? Di kelas online itu kan berarti mereka yang siap untuk kita bimbing secara totalitas agar hutangnya segera lunas. Kalau di grup itu mungkin ya banyak alasannya, mau belajar juga nggak apa-apa, mau supaya banyak, pokoknya menambah teman, menambah ilmu juga. Karena insya Allah tiap hari itu saya kasih materi di grup, apalagi di kelas online. Nah buat teman-teman semuanya saat ini yang ingin dibimbing secara totalitas untuk bisa lunas hutang, ya silakan bergabung, boleh di grup dulu, itu gratis ya. Kalau mau yang lebih intens lagi, yang lebih dalam lagi, ya silakan gabung di kelas online, berbayar, nanti bisa dihubungin admin ya. Di sana kita bimbing secara totalitas sampai hutang teman-teman tuh lunas. Lewat apa? Lewat riyadhah, lewat meditasi dan segala macamnya. Banyak materi-materi yang saya ajarkan di sana bagaimana agar hutang kita tuh segera lunas, insya Allah. Jadi yuk gabung saja ya, insya Allah teman-teman semuanya. Baik, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan begini. Ini pertanyaan dari grup, sebenarnya dari grup Mahkota Hati ya. Sebenarnya juga banyak sih yang WA japri ke saya gitu ya tentang begini pertanyaannya. Pak, adakah sih amalan tercepat itu bisa mendatangkan uang karena besok harus bayar utang? Itu pertanyaannya. Kemudian Pak, kalau kita terdesak butuh uang, ada nggak sih amalannya? Ya kira-kira seperti itulah pertanyaannya. Jadi ini cara saya boleh dipakai, boleh enggak. Tapi menurut saya ini cara saya powerful banget sih. Terserah di teman-teman semuanya itu mau memakainya atau tidak. Ini kita sharing ya. Pertama begini, adakah amalan tercepat untuk melunasi hutang? Ya kalau menurut saya tercepatnya hajat kita terkabul itu sebenarnya ya tergantung keyakinan kita pada Allah. Bisa saja iya, bisa saja tidak. Tapi kebanyakan semuanya itu butuh proses, tidak ada yang instan. Nah, artinya ketika Anda terjebak masalah hutang dan Anda kepingin cepat sekali lunasinnya, justru sebenarnya itu makin lama dan makin sulit lunas hutangnya. Kenapa? Karena mau kita itu keburu-buru, seolah kita memaksa harus sesuai apa yang kita inginkan. Kita misalnya nih, amalannya misalnya sholawat, kita ngamalin sholawat maunya itu besok hutang lunas. Menurut saya nggak bisa. Sebenarnya bisa saja karena Allah itu kuasa ya. Bisa saja itu terjadi, apa yang nggak bisa buat Allah ya. Tapi pada faktanya, termasuk saya lah, saya contohkan saya juga dulu. Saya ketika terburuk masa itu, ya, hutang itu ya maunya tuh kepinginnya cepat lunas. Tapi faktanya makin kita terburu ingin hutang lunas, justru itu makin sulit. Harusnya ya kita introspeksi diri dulu.
Nah, kalau kita ingin hutang kita lunasi itu satu, ya taubat ke Allah, minta ampun dulu sama Allah, kemudian perbaiki ibadah. Seperti video-video sebelumnya yang saya jelaskan, buat teman-teman yang belum nonton, bisa dilihat, cek video saya ya. Itu langkah-langkah dalam kita menyelesaikan hutang itu ada tahapannya. Kita taubat dulu, minta ampun sama Allah, perbaiki ibadah, kemudian belajar menerima, melepaskan, kemudian ya menata amalan, memantaskan diri supaya kita layak ditolong Allah. Itu banyak tahapan-tahapannya. Tapi kalau terdesak bagaimana, Pak? Gitu. Nah, kalau saya dulu ya dalam menghadapin itu, ketika terdesak sekali, misalnya besok harus bayar utang, kita nggak punya uang. Yang saya lakukan itu, saya tetap ke Allah dulu. Misalnya nih, saya contohkan ya, besok Anda harus jatuh tempo bayar utang. Anda nggak punya uang. Anda sudah berusaha kesana kemari, cari uang, cari pinjaman, bekerja segala macamnya, tapi tidak ketemu juga. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya dulu, ketika ikhtiar itu sudah dilakukan, malam harinya itu saya lebih ke Allah. Artinya saya nggak serta-merta terburu-buru itu cari pinjaman, kemudian tanya ke teman, tidak. Ya awal-awalnya begitu sih, tapi setelah saya lakukan begitu nggak ada hasilnya apa? Saya capek sendiri, saya bingung sendiri. Bahkan kadang-kadang itu kita berikhtiar dengan begitu, itu justru yang terjadi itu kita capek, kemudian kita sakit hati itu mungkin pinjam ke teman nggak ada, malah dia mengejek, ke saudara juga dan lain sebagainya. Nah, cara itu saya buang, akhirnya saya mendahulukan Allah. Malam hari itu ya saya sholat hajat dulu 4 rakaat, kemudian saya baca sholawat 1000 kali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian berdoa sama Allah, ya Allah, besok harus bayar utang, tapi hamba saat ini nggak punya uang. Engkau maha kuasa ya Allah, mohon petunjuk apa yang harus hamba lakukan. Itu yang saya lakukan, sholat hajat, kemudian sholawat. Selesai sholawat itu saya berdoa, tetap saya gunakan ilmu loa itu, artinya membayangkan, memvisualisasikan. Misalnya kayak dulu ya, saya punya cicilan itu 1.500.000 gitu ya. Saya amalkan sholat hajat 4 rakaat atau 2 rakaat gitu ya, kemudian sholawat sajaratun nukut 1000 kali. Selesai sholat itu saya berdoa, membayangkan, makasih ya Allah, uang 1,5 juta ini sudah hamba terima, dan alhamdulillah ya Allah, saya besok bisa bayar hutangnya ya Allah. Saya begitu, doa saya begitu. Di awal itu saya berdoa dengan meminta. Sebelum sholawat saya berdoa dengan meminta, ya Allah, dengan keberkahan wasilah sholawat Nabi Muhammad SAW, mohon ya Allah, bla bla bla, apa yang menjadi permohonan kita. Setelah kita baca sholawat, berdoanya dengan cara bersyukur, membayangkan apa yang kita minta itu sudah terjadi. Itu yang saya lakukan sampai saat ini. Nah, itu yang saya lakukan pertama. Kemudian yang kedua, malam harinya saya tahajud, bangun tahajud gitu ya, kemudian sholat witir. Selesai sholat witir itu yang saya lakukan, saya minta ampun sama Allah. Saya nggak minta uang, saya nggak minta utang lunas, tapi saya minta itu ampunan sama Allah. Perkara besok itu terserah Allah deh. Yang penting Allah itu sudah tahu, pasti Allah itu sudah tahu yang saya rasakan bagaimana, takut, cemas, gelisah, bingung karena belum punya uang, besok harus bayar utang. Nah, saya sholat tahajud, kemudian sholat witir. Selesai sholat witir sampai menunggu subuh itu saya minta ampun sama Allah, astagfirullah. Karena salah satu manfaat orang yang mendawamkan istighfar itu akan diberikan rezeki dari yang tidak terduga-duga, kemudian akan dibukakan solusi atas persoalan yang dia hadapin. Jadi fokusan saya itu sudahlah, saya menyerahkan secara total kepada Allah urusan saya untuk besok gitu. Sampai saat ini tuh saya kerjakan. Selesai tahajud, selesai witir, saya banyakin istighfar. Dan itu saya lakukan dulu ya, saya ulangi ya, saya riyadhah itu dari tahun 2012 sampai saat ini. Nah, itu tetap saya lakukan seterdesak apapun. Selesai itu tadi ya, saya ulangi ya, tahajud dulu, kemudian sholat witir, setelah itu saya istighfar sampai subuh. Selesai sholat subuh, saya baca surah Al-Waqiah. Selesai baca surah Al-Waqiah, berdoa lagi. Pokoknya saya berusaha, langkah awal yang saya lakukan itu bagaimana menciptakan ketenangan dulu dalam hati dan pikiran saya. Ya pastinya panik dong, tentunya panik karena kita nggak tahu ya, nggak punya uang, besok harus bayar. Apalagi yang penagihnya ini galak ya, pokoknya berbagai macam lah yang kita pikir itu, takut segala macam, takut dipermalukan, takut dihina, itu saya rasakan juga. Tapi saya melatih diri saya pelan-pelan untuk ridha, untuk menerima, untuk benar-benar memasrahkan sepenuhnya pada Allah.
Ya sudahlah ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Ya sudah, itu yang saya lakukan. Sholat hajat dulu, sholat tahajud, sholat witir, kemudian sholat subuh. Selesai sholat subuh tuh saya baca Al-Waqiah. Selesai baca Al-Waqiah, saya zikir ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak itu 111 kali atau 313 kali. Kemudian baca la haula wala quwata illa billah 100 kali atau 300 kali gitu ya. Boleh pilih. Nah, setelah itu ya bekerja seperti biasa. Kemudian alhamdulillah saya kan dulu ngajar di sekolah gitu. Sudah saya pergi sekolah ngajar gitu, kerja gitu ya. Kemudian saya sempatkan juga sholat duha. Sholat duha itu ya kadang 6 rakaat, tapi kalau terdesak benar saya kerjakan tuh 12 rakaat. Selesai sholat duha itu saya baca surah Ar-Rahman, kemudian saya berzikir lagi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Saya berusaha menekan pikiran-pikiran ketakutan, pikiran-pikiran negatif yang ada di otak saya. Ya kalau kita berfokusnya pada itu gimana nih ya, kita cemas, kita khawatir, kita gelisah, itu pasti. Tapi ya sudah, saya belajar walaupun tetap ketakutan itu ada, tapi saya tetap belajar untuk memasrahkan semuanya pada Allah. Saya sudahlah, yang penting saya sudah datang ke Allah, Dia yang menguasai segalanya, Dia yang kendalikan semuanya. Hasilnya seperti apa itu saya ya sudah saya abaikan. Saya nggak mau fokus pada solusi. Yang penting saya berlindungnya itu pada Allah, benar-benar berharap perlindungan sama Allah. Apapun yang terjadi sudah, saya akan terima segalanya. Segalanya saya akan terima. Itu yang saya lakukan. Jadi saya fokusannya itu bukan pada hasil. Jadi fokusan saya itu ketika terdesak kali butuh uang untuk bayar utang, ya sudah saya minta ampun sama Allah. Pokoknya saya benar-benar menikmatin ibadah yang saya lakukan gitu. Terserahlah, walaupun tetap kebingungan, tapi saya berusaha untuk menenangkan diri, hati saya, pikiran saya, supaya saya tuh nggak terlalu takut, nggak terlalu khawatir. Dan saya benar-benar menyiapkan mental saya lahir dan batin apapun yang terjadi besok, karena saya nggak bisa bayar utang gitu ya. Kalaupun dimaki, dihina, ya itulah yang terbaik, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Itu yang saya lakukan. Nah, alhamdulillah itu ada saja keajaiban. Artinya keajaiban itu ada bukan serta-merta uang ada terus bisa bayar utang, enggak. Walaupun pernah kejadian juga ya, tapi kebanyakan tuh yang nagih nggak datang, yang nagih nggak nelpon, atau dikasih tenggang waktu, atau yang tadinya dia galak itu akhirnya jadi lembut, dikasih tenggang waktu. Pokoknya insya Allah selalu ada pertolongan Allah. Ada juga tiba-tiba ada kerjaan sampingan yang bisa untuk menutup utang, walaupun dapat uangnya tuh nggak sebesar untuk bayar utang itu. Pokoknya ada aja deh. Nah, teman-teman semuanya, kalau terjadi masalah seperti itu, coba deh lakuin itu. Berusahalah awalnya itu menenangkan pikiran, menenangkan hati, supaya tidak cemas berlebihan, supaya tidak khawatir, tidak ketakutan yang berlebihan. Ya memang benar, kita tuh pasti takut, bingung, apalagi jumlah hutangnya banyak, apalagi kita udah diancam kalau nggak bayar besok rumahnya disegel, kalau nggak bayar besok kena SP dan segala macamnya. Pasti dong takut, cemas, gelisah. Tapi kembali lagi bahwa semua itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Nah, di sanalah yang saya fokuskan. Saya lebih fokus itu adalah ke Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi, yang penting sudahlah, hamba mohon perlindungan kepadamu ya Allah atas apapun yang terjadi. Hamba serahkan, hamba pasrahkan segalanya padamu. Apapun yang terjadi, itu yang terbaik. Itu yang saya lakukan. Gak serta-merta itu saya fokusnya itu pada cari uang. Ya tetap saya lakukan itu, saya tetap ikhtiar, pinjam saya sini. Tapi kalau nggak ada, ya sudah, ke Allah dulu, baru ikhtiar bergerak gitu loh. Artinya yang penting Allahnya dulu dicari. Minta ampun dulu, mohon petunjuk dulu, setelah itu melangkah berikhtiar. Apapun hasilnya, sudah, itu yang terbaik. Jadi kita nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, buat teman-teman semuanya, coba deh lakukan itu ya. Seperti yang saya katakan, saya ulangi ya. Sholat hajat dulu 4 rakaat atau 2 rakaat lah boleh. Kemudian Anda bersolawat dulu, berdoa, minta sama Allah, berkah wasilah sholawat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Anda berdoa lagi. Malam harinya Anda bangun tahajud. Kemudian sholat witir, setelah itu Anda beristighfar sebanyaknya sampai subuh. Selesai subuh Anda baca surah Al-Waqiah, kemudian baca zikir juga, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, yang membuka pintu rezeki. Kemudian baca la haula wala quwata illa billah. Setelah itu ya sudah, pasrahkan semuanya pada Allah. Berusahalah untuk menenangkan pikiran hati supaya tidak takut, supaya tidak cemas sekali. Pasrahkan semuanya pada Allah, walaupun mesti berat, tapi kita harus lakukan itu. Saya tuh lakukan sholat duha, ya habis itu baca Ar-Rahman, kemudian baca zikir-zikir. Pokoknya fokusannya itu ya berzikir pada Allah, mengingat Allah, supaya hati kita itu tenang. Karena kan hanya orang yang hati itu akan tenang ketika kita benar-benar mengingat Allah.
Hanya orang-orang yang mengingatku hati akan tenang, itu kata Allah. Jadi fokusannya bukan pada solusinya dulu, tapi fokusannya itu ke Allahnya dulu. Minta petunjuk dulu ke Allah. Perkara solusi itu biarlah nanti Allah yang memberikan jalan. Itu yang saya lakukan. Coba deh teman-teman semuanya. Insya Allah kalau kita benar-benar belajar untuk menerima dan benar-benar mentotalitaskan sepenuhnya pada Allah, memasrahkan sepenuhnya pada Allah, insya Allah pertolongan itu pasti ada aja. Kadang-kadang yang nggak hadirnya pertolongan itu, kita fokusnya itu pada solusi, kemudian kita membayangkan yang ada di pikiran dan otak kita ini uang. Jangan. Belajarlah untuk menerima dan belajarlah untuk memasrahkan pada Allah. Biarlah Allah yang menunjukkan jalan, yang mengerjakan sebagai haknya. Kita ini kan yang penting ikhtiar saja, berdoa. Selebihnya kan urusan Allah. Sudah, jangan campur urusan Allah. Urusan kita datang kepada Allah, doa ke Allah, minta ke Allah, kemudian pasrahkan sepenuhnya pada Allah, serahkan sepenuhnya pada Allah. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Insya Allah pertolongan Allah ada aja. Itu tadi yang seperti saya katakan, itu yang saya alamin. Kadang nggak datang yang nagih, atau dia tadinya marah-marah, galak gitu ya, kalau ketemu tuh selalu galak, kalau nagih tuh ngancam segala macam. Akhirnya dia jadi ramah. Banyaklah hal lah. Ada juga pertolongan uang, dapat kerja sampingan yang untuk bisa bayar. Pokoknya ada aja jalannya. Insya Allah teman-teman. Jadi ubah fokusannya, ciptakan ketenangan diri dulu, kemudian bermanja-manjalah pada Allah dan mohonlah perlindungannya untuk besok kita menghadapi hal yang seperti itu. Insya Allah pasti ditolong sama Allah. Jadi itu pengalaman saya teman-teman saya. Ya, mau dipakai monggo, enggak ya nggak apa-apa, ini sharing aja ya. Dan semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Tapi menurut saya cara itu benar-benar powerful. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Dan tidak ada sesuatu apapun terjadi di dunia ini tanpa seizin Allah. Itu kuncinya teman-teman. Jadi kalau katanya yang lagi galak, nanti rumah itu akan disita, akan dikasih SP, akan dipenjara, itu tidak akan terjadi kalau nggak izin Allah. Makanya sebelum itu terjadi, kita datang dulu ke Allah, minta pertolongan sama Allah, dan yakini bahwa apapun hasilnya itu yang terbaik. Itu teman-teman semuanya. Semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.